Spoiler singkat Battle Through the Avances 5 episode 153. Di episode ini, setelah Si Yoyan dan Sun Er menipu Hunya dan Hunli, Hunya yang kesal bergerak seperti kilat menuju Sun Er mengirimkan serangan pedang tajam ke arah lehernya. Telapak tangan Sun Er diselimuti api emas dan bertabrakan dengan serangan tersebut. Ledakan energi diikuti retakan ruang menyebar. Tubuh Hunya terpukul mundur. Segera setelah itu keduanya memulai pertarungan jarak dekat seperti taijutsu di atas langit. Sementara Hunli menatap tajam Si Yoyan dan menegaskan akan membalas lengannya yang hilang. Lonjakan Daochi keluar dari tubuh Hunli dan rantai hitam gelap ditembakkan ke arah Si Yoyan dari segala arah. Si Yoyan menjentikkan jarinya. Banyak api surgawi melesat seperti meteor dan menghancurkan rantai hitam. Si Yoyan tersenyum dan berkata serangan ini belum cukup untuk mengalahkannya. Hunli kemudian melepaskan kekuatan Tato Clan. Aura kekuatannya melonjak ke Daozun bintang 8 puncak. Setelah itu Hunli melesat melancarkan berbagai serangan sengit ke arah Si Yoyan. Si Yoyan memblokirnya dengan paksa menggunakan penguasa Suan sampai jatuh dalam situasi terpojokkan. Menghadapi Hunli yang di atas angin, Si Yoyan melepaskan 3 perubahan api langit misterius. Di bawah lonjakan kekuatan Si Yoyan ini, Hunli dipenuhi ketidakpercayaan melihat tato klan Shio di kening Si Yoyan. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus membunuh Si Yoyan secepatnya. Apalagi situasi Hunya tidak bisa bertahan lebih lama lagi menghadapi Sun Er saat ini. Sementara Si Yoyan telah mengeluarkan 11 boneka. 10 boneka membentuk formasi dan mentransfer kekuatan mereka pada boneka setan langit hingga meningkatkan kekuatannya. Bahkan warna boneka menjadi ungu tua dan tubuhnya diselimuti petir kuning gelap. Di saat itu juga, Hunli melepaskan teknik telapak tangan gelap menghancurkan jiwa. Telapak tangan raksasa hitam turun dari langit secara eksplosif ke arah Si Yoyan. Boneka setan langit menerjang maju, menghantamkan tinjunya ke telapak tangan raksasa. Ledakan mengguncang bumi terdengar saat berbenturan sebelum telapak tangan raksasa dihancurkan. Setelah itu boneka setan langit menghajar Hunli sampai babak belur. Namun dilihat dari animasinya ini akan dirubah. Sementara Hunya juga menerima pukulan telapak tangan Sun Er dan memuntahkan darah setelah menerima cukup banyak pukulan. Kemudian badai besar makam surgawi muncul. Bahkan Daozun puncak akan mati jika tidak menghindarinya. Dengan terpaksa Si Yoyan dan Sun Er menunda untuk membunuh Hunya dan Hunli. Mereka lebih memilih melarikan diri ke gerbang tingkat ketiga, wilayah yang tidak akan terjamah badai energi makam surgawi. Begitu mereka sampai di gerbang tingkat ketiga, Si Yoyan dan Sun Er melihat banyak orang berkumpul, terutama kelompok Guqiang. Dikarenakan semua orang telah berada di kapal yang sama, Guqiang meminta semua orang mengesampingkan permusuhan dulu dan bekerja sama. Dikarenakan tirai energi gerbang tingkat ketiga mengkristal, itu dibutuhkan banyak kekuatan. Setelah semua orang sepakat, mereka segera menembakkan pilar energi untuk mengebor dinding kristal dan akhirnya membentuk sebuah terowongan. Namun begitu memasukinya, mereka dihadapkan dengan masalah yang lebih besar. Mereka secara tidak sengaja memasuki sarang serangga pemakan kuno dengan koloni yang tak terhitung. Apalagi dinding terowongan semakin terhimpit karena serangga memperbaiki dinding kristal.
Dikarenakan serangga ini tidak dapat melahap api surgawi, Sioyan akan bertugas untuk membobol terowongan ke tingkat ketiga. Sementara Yao Xingyi dan Haozi akan memperlambat laju penghimpitan di kedua sisi terowongan. Berhubung menggunakan api surgawi melelahkan, Sioyan meminta semua orang menyerahkan inti energi kecuali Yao Xingyi dan Haozi.